pertama, dari minggu pertama sampai minggu kelima, kita belajar tentang konduksi, ya, baik itu di plat datar maupun di silinder dan bola, ya, di mana kondisinya ada yang berlapis, yang diisolasi, gitu ya. Isolasinya ada yang selapis, ada yang 3 lapis, gitu ya, tergantung dari kebutuhan. Nah, modul 1 sampai modul 5 itu sudah disiapkan, kalian tinggal menerima. Bukan seperti itu? Ya. Kan modul 1, 2, 3, 4, 5 ada PowerPoint-nya, betul nggak? Nah, ada PowerPoint, terus kemudian kalian mengerjakan soal, ya, ada latihan soalnya, ada tugasnya, dan tugasnya juga sudah dikirimkan ke saya, baik dikirim ke WA Group maupun ke email, gitu ya. Nah, ada yang berbeda di minggu yang ke-6, ya, karena di dalam minggu ke-6 ini materi yang diberikan itu adalah materi yang mencakup dalam satu bab tersendiri di dalam buku Jean Koplis. Kalian sudah punya e-book Jean Koplis? Punya? Sudah, ya? Sudah, Bu. Sudah semua, oke. Nah, di dalam e-book, coba kalian buka di bab 5. Coba kalau sekarang punya, coba dibuka di bab 5. Ini kelas cowoknya cuma berapa ya? Herjuna, Rizky, Kera, bertiga aja. Oh, sama Ronald Ronald. sama Dika izin, Bu. Iya, sama Ronald ya. Cuman berempat, semua didominasi cewek. Ada Dika juga izin, Bu. Oh iya, cewek toh? Cowok, Bu. Muhammad Cowok. Dika. Betul sekali Mbak Devi. Nah, Mbak Devi udah ketemu nih. Mbak Arjuna sih belum ketemu nih, Arjuna. Jun. Prima itu adalah unsteady state, jadi konduksi untuk keadaan unsteady, jadi keadaan yang berubah, ya, nggak steady. Kalau yang kemarin perpindahan dari minggu pertama, dari modul 1 sampai modul 5 itu tentang konduksi pada keadaan steady, pada keadaan stabil, ya. Nah, sekarang kondisinya berubah. Kondisinya berubah. Nah, bagaimana caranya kita akan menyelesaikan persamaan konduksi di mana konduksi perpindahan panasnya itu berubah. Jadi ada degradasi gradual, ada gradual temperatur. Jadi ada kenaikan, ya, yang mana kita nggak bisa hitung. Kalau kemarin kita bisa langsung hitung T-nya sekian, gitu ya. Nah, sekarang tidak, ada waktu-waktu yang bisa naik, bisa turun dalam kondisi perpindahan panasnya. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghitung konduksi pada keadaan unsteady, ya. Kalian mungkin sudah pernah, saya yakin kalian sudah di kelas 2 ini, berarti apa ya, matematikanya juga sudah dibekali dengan matematika 1 mungkin ya, yang kemudian ada matematika numerik, ya. Nah, matematika numerik ini digunakan, ya, digunakan untuk menghitung kondisi yang tidak stabil atau unsteady, ya, digunakan untuk menghitung keadaan unsteady. Nah, menghitung keadaan unsteady ini, ya, yang kita hitung itu adalah pendekatan-pendekatan. Pendekatan-pendekatan. Misalnya kita akan menghitung perpindahan panas dalam plat, ya. Kalau misalnya keadaan kondisi unsteady, berarti perpindahannya pada plat yang mempunyai sumbu X, Y, dan Z. Jadi melewati suatu ruang. Nah, kalau melewati suatu ruang itu berarti ada kondisi-kondisi yang tidak sama. Jadi perpindahan temperaturnya kadang dia naik, kadang turun. Nah, bagaimana caranya kita bisa menghitung? Maka kita akan bagi, ya, maka kita akan menghitung itu, kita bagi. Mungkin di matematika, kalau
di matematika apa ya kalau di kalian itu untuk menghitung ada yang sistem dengan metode bawang, masih ingat ya? Jadi dibagi-bagi, kalau pendekatannya kan satu bagian panjang gitu. Kalau misalnya kita akan menghitung luasan kurva yang tidak beraturan. Nah, gimana caranya? Pastinya kan kita bagi-bagi daerahnya ya. Luasannya kita bagi-bagi dalam beberapa luasan. Semakin banyak pembagiannya, maka nilainya akan mendekati ke nilai yang sesungguhnya. Seperti itu ya. Nah, di dalam konduksi itu juga seperti itu caranya. Nanti kita akan menghitung bagaimana konduksi pada keadaan unsteady. Nah, coba dibaca dulu. Bab 5-nya. Saya share screen ya. Betul seperti ini ya, judulnya ya. Sama? Sama, Bu. Sama. Sama, Bu, sama. Ya. Jadi di bab 5 ini kita akan menghitung atau mempelajari unsteady state untuk konduksi. Itu perpindahan panas secara konduksi gitu ya. Nah, persamaan-persamaan yang kita gunakan untuk kondisi ini ya. Yang pertama, ini adalah kalau Q sama dengan min kali dt per dx itu adalah persamaan dasar untuk perpindahan panas atau yang kita kenal dengan hukum Fourier ya. Nah, penurunan atau turunan persamaan dari hukum Fourier ini itu yang akan kita gunakan juga dalam mempelajari perpindahan panas untuk kondisi unsteady ya. Kita tetap menggunakan persamaan Fourier. Nah, tetapi ada modifikasi-modifikasi persamaan yang digunakan yang dipertimbangkan sesuai dengan kondisi perubahan tadi karena dia nggak steady ya, jadi kita harus melakukan modifikasi persamaan. Nah, terus kemudian untuk neraca panasnya masih tetap sama, input ya sama dengan output. Jadi di dalam input itu ada faktor generasi, di dalam output ada akumulasi gitu ya, sama nih perubahannya. Perubahan ini persamaan-persamaan dalam turunan-turunan persamaan di dalam hukum Fourier itu masih kita pakai. Nah, rumus ini di dalam modul 1 sampai 5 kemarin kan masih kita pakai ya. Masih kita pakai di mana kita masih menggunakan konduktivitas panas ya. Kemudian untuk menghitung panas totalnya ada rho, ada kapasitas panas ya yang harus kita masukkan sebagai faktor yang mempengaruhi perpindahan panas. Nah, untuk tiga dimensi di mana perpindahan panasnya melewati suatu ruang, ya. Perpindahan panasnya melewati suatu ruang, misalnya di dalam suatu kubus, ya. Jadi suatu panas akan melewati atau bertransfer atau berpindah searah sumbu X, ya, searah sumbu X, di mana dalam perpindahannya ini dia melewati suatu ruang yang mempunyai lebar, mempunyai panjang, mempunyai lebar, dan mempunyai tinggi atau searah dengan sumbu X, Y, dan Z, ya. Maka ada banyak faktor yang harus diperhitungkan. Ada delta Y untuk tingginya, ada delta X untuk panjangnya, dan ada delta Z untuk lebarnya. Di minggu kemarin kita sudah di soal terakhir ya, itu ada silinder yang mempunyai tinggi dan mempunyai diameter. Nah, ya ada 2X, 2Y, dan 2Z ya kemarin untuk soal yang terakhir. Nah, ini adalah ilustrasi di mana panas berpindah
melewati suatu ruang di mana kondisi ruangan ini menyebabkan unsteady, ya. Ini sudah kalian pelajari di minggu kemarin, ya. Ini sudah kalian pelajari yang menggunakan luri, ya, menggunakan luri. Nah, secara grafik nomogram Garnier-Luri kalian sudah bisa. Nah, ada lagi cara yang digunakan, yaitu dengan menggunakan numerik Smith, ya, numerik Smith. Nah, apa saja rumusnya? Nah, rumusnya yang digunakan adalah ini sama, masih H kali A kali delta T dt CP rho V kali dt. Ini masih rumus-rumus umum yang digunakan di dalam perpindahan panas. Misalnya gini, sebagai contohnya, ya, dalam suatu contoh di lempeng kecil, ya, hot tube dari steel pada T0 yaitu K. Jadi pada saat awal, ya, pada saat awal di mana temperaturnya adalah T0 Kelvin, pada saat awal berarti T-nya adalah sama dengan 0. Tiba-tiba dilewatkan atau dimasukkan pada air dingin, yaitu T-nya yang tidak terhingga, ya. Untuk waktunya kita anggap konstan, diasumsikan bahwa perpindahan panasnya, koefisien perpindahan panasnya adalah H, ya, adalah konstan untuk tiap waktunya, dianggap konstan untuk mempermudah perhitungan, ya. Untuk membuat neraca panas, ya, pada material tersebut dalam setiap interval waktu berarti ada perubahan dt. Ada setiap waktu berarti perubahannya adalah dt dalam detik. Perpindahan panas dari keduanya, yaitu dari lempeng yang kemudian dimasukkan ke dalam air dingin, ya, berarti harus dibuat neraca panasnya itu adalah H kali A, di mana delta T-nya adalah T dari T yang tak hingga tadi sampai T dt, kemudian CP rho V kali dt, di mana A adalah surface area dalam meter persegi, T adalah temperatur rata-rata. Jadi temperatur rata-rata itu adalah temperatur di mana akhir dari jadi misalnya yang pertama T0, kemudian tiba-tiba diberikan satu treatment, maka dia akan berubah temperaturnya itu T. Ya, kemudian rho adalah densitas dari objek dari yang akan kita hitung tadi. V adalah volumenya, ya. Ini kita berbicara tentang perpindahan panas dalam suatu ruang. Jadi dia ada volumenya. Ya, kemudian persamaan dari 521 ini kita selesaikan, ya. 521 ini kan merupakan persamaan turunan. Nah, dari persamaan turunan bisa diselesaikan kalau kita integralkan. Karena di sini ada delta T, maka untuk menyelesaikan turunan kita buat integral tentunya, yaitu diberikan batas atas dan batas bawah, di mana batas bawahnya adalah initial temperature, ya, atau temperatur awal, terus kemudian T pada batas atas, ya, di mana kondisi akhir, kemudian dt per T tak terhingga dikurangi T. Nah, di sini karena ada perubahannya ini perubahan yang berdasarkan pada waktu, ya, T kecil, maka HA sama dengan CP kali rho V, ini kita susun, ya, yang dt ini kita pindahkan ke kiri, dikelompokkan dengan T besar, T kecil kita bawa ke kanan, ya. Jadi karena HA ini adalah konstanta, dia merupakan bilangan konstanta karena ada harganya. Untuk koefisien perpindahan panas kan biasanya kita ketahui atau kita cari dalam referensi, A bisa kita hitung. Jadi merupakan konstanta. Begitu juga dengan CP, rho, dan volume. Sehingga yang mengalami perubahan untuk dt kecilnya itu adalah dari T, daripada saat awal hingga kondisi tertentu. Batas bawahnya adalah waktu T sama dengan 0 hingga T sama dengan T. Penyelesaiannya akan menjadi seperti persamaan 5, 2, 3. Ya. Nah, ini persamaan-persamaan yang digunakan
ya, digunakan untuk menyelesaikan perpindahan panas, ya. Ini kita sebut dengan apa ya namanya, perpindahan panas dengan menggunakan Newton dalam larutan Newton. Kemudian perpindahan panas untuk geometri yang berbeda, untuk suatu tempat yang berbeda dengan menggunakan persamaan 523, ya, dengan persamaan 523, persamaan yang ini, ya, maka kita asumsikan bahwa, ya, ini kan persamaan untuk difference geometri, kita asumsikan bahwa NBI-nya itu adalah H X1 per K kurang dari 0,1. Kalau Lurie kemarin ini bukan NBI tapi M. Ya. Bedanya kalau di Gardner-Lurie itu kita yang H kali X1 per K itu adalah M untuk Gardner-Lurie, ya. Di mana H X1 per K itu kita sebut dengan bilangan Biot. Jadi NBI. Ya, ini merupakan bilangan yang tidak berdimensi, sama seperti halnya dengan bilangan Reynolds seperti itu, ya. Nah, ini adalah bilangan Biot yang bisa digunakan untuk menghitung persamaan untuk geometri yang berbeda, ya. Untuk geometri yang berbeda, kemudian X1 adalah karakter dimensi untuk bagian tengah. Jadi obten yang dihitung dari karena dia merupakan volume, ya, X1 itu adalah bagian tengah-tengah dari tempat tersebut, titik pusat, ya, titik pusat. Nah, untuk menghitungnya, untuk korelasi antara X1 dengan bilangan Biot tadi, kita buat persamaannya, ya, untuk lingkaran, luas lingkarannya, ya, karena di sini ada X1 sama dengan volume per A, maka untuk lingkaran berarti A-nya adalah A lingkaran. Untuk silinder A-nya adalah pi D kuadrat kali L, ya. Kemudian untuk panjang, untuk silinder panjang, ya, di mana X-nya adalah setengah dari tebal. Nah, ini adalah contoh soal yang bisa menerapkan persamaan Biot tadi, yang menggunakan bilangan Biot, ya. Suatu logam berbentuk bola mempunyai radius 1 in atau 25,4 mm. Ini kita asumsikan temperaturnya seragam, yaitu 800 Fahrenheit atau 699 Kelvin. Secara tiba-tiba dimasukkan ke dalam suatu media yang temperaturnya konstan 250 derajat Fahrenheit. Ya. Asumsikan koefisien konveksinya atau hanya adalah 2 BTU per jam fit pangkat 2 Fahrenheit atau 11,36 watt per meter persegi Kelvin. Hitung temperatur pada bola setelah 1 jam atau 360 detik. Ya, propertinya untuk steel bola tadi, K-nya 25 BTU, kemudian Rho-nya adalah 490, CP-nya 0,11, ya. Nah, kita diminta untuk menghitung temperatur pada bola tersebut setelah 1 jam. Ya, kondisinya bola itu mempunyai radius 1 in, ya, suhunya 800. Kemudian secara tiba-tiba dimasukkan ke dalam suatu media yang temperaturnya 250. Kira-kira dia akan menjadi dingin dengan cepat atau perlahan? Dari 800 ke 250. Dia akan menjadi dingin secara cepat atau perlahan. Ya. Nah, pastinya ada perubahan, ya. Kalau menjadi dingin itu agak lama, tapi kalau menjadi lebih tinggi, dia agak lebih cepat. Jadi kalau misalnya kalian mendinginkan sesuatu atau mendinginkan misalnya media, atau kalau misalnya di rumah di kulkas ada ayam yang disimpan di freezer, ya, kemudian kalau mau dimasak kan dinginkan dulu, ya.
ditaruh, dibiarin aja. Kalau misalnya mau lebih cepat dikasih air mengalir gitu ya. Nah, kalau dipanaskan sama dipanaskan itu akan lebih cepat mendidih daripada yang dingin itu yang dari panas ke dingin itu lebih lama. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Ya, karena merupakan bola, jadi A-nya adalah A bola. Ya, A-nya adalah A bola. X1 sama dengan V kali A. A-nya diketahui apa enggak ini? A-nya diketahui enggak ya? R-nya karena radius, ya, karena radius, maka kita bisa langsung pakai R-nya adalah 1 in. 1 in 25,4 mm. Nah, sekarang kita mau pakai yang mana? Mau pakai satuan yang mana? Ya, kita mau pakai satuan yang mana? Kalau misalnya di sini kita pakai satuan SI. Oh, ini gunakan satuan SI dan satuan British, ya. Kalau menggunakan satuan British itu adalah ini, jadi in-nya ini, ya, in-nya ini dipakai dikonversi ke feet, berarti dibagi 12, ya. A-nya adalah 3. Ada di mana ya ini 3 ini? Ada di mana? Diketahui nggak ini volumenya? Apa betul 3 A-nya? Ada enggak? Apa betul 3? Diketahui dari mana ini? Luas bola, rumusnya gimana? Permisi Bu, tadi di atas itu kan ada X1 V per A, terus sama dengan 4πr pangkat 3/3 per 4πr kuadrat. Nah, itu setelah dihilangkan jadinya R per 3 itu. Oke, ini ya. Oke, dapatkan dengan satuan feet, ini dengan satuan SI, ya. Kemudian dengan Biot number, ya, tadi yang yang persamaan yang di atas, dengan Biot number kita masukkan, ternyata N-nya, Biot number-nya adalah 0,00222. Nilai ini kurang dari 0,1. Tadi syaratnya bagaimana? Dia kurang atau sama dengan 0,1, ya. Kemudian kita bisa menghitung HA per CP kali rho V-nya, ketemu ini, ya, ketemu ini untuk satuan British, kan yang diminta satuan British dan satuan SI, ya. Kemudian dari sini kita masukkan ke persamaan. Nah, akhirnya kita dapatkan temperatur setelah 1 jam. Ya, setelah 1 jam maka kita bisa hitung temperaturnya adalah 395 Fahrenheit atau 474,9 Kelvin, ya. Nah, kemudian untuk menghitung total panasnya berarti kita akan masukkan CP rho V kali delta T, ya. Ini kita masukkan ke rumus ini. Kemudian untuk soal yang berikutnya sama seperti soal 521, hitung total panas. Ini sudah kalian hitung ya kemarin ya, untuk contoh soal ya. Nah, ini sudah kalian hitung. Kemudian, yang kemarin ada yang bertanya, Bu, kok bisa ya Bu untuk total apa bedanya Q kecil ya. Kalau ini adalah panas total, kalau yang Q adalah laju perpindahan panas ya. Yang menggunakan rumus Fourier. Kalau ada Q besar ini biasanya MCP dt ya. Kalau misalnya diketahui ada hanya, maka kita gunakan rumus yang ini. Nah, untuk unsteady kita menggunakan modifikasi persamaan Fourier, ya, modifikasi persamaan Fourier, di mana T-nya tidak lagi seragam, tapi ada perubahan-perubahan secara mendadak atau tidak uniform seperti halnya perpindahan konveksi untuk kondisi state, ya, untuk kondisi steady. Oke, misalnya pada saat T sama dengan 0,
pada saat waktu T sama dengan 0, pada saat awal X-nya adalah X. Kemudian pada saat T sama dengan 1, X-nya menjadi 0. Nah, pada saat T sama dengan 1, ini juga bisa menjadi 2H. Nah, secara umum, kita menggunakan persamaan ini. Nah, ini biasanya kita fitting dengan menggunakan Lurie yang kemarin ya, menggunakan Lurie. Nah, ini dengan menggunakan metode separasi, maka kita bisa ini persamaan-persamaan dinomerik ya, di mana A dan B ini adalah konstanta. Ini kalian pakai saja, saya tidak perlu menjelaskan bagaimana penurunan persamaannya, karena memang ini kita bukan belajar tentang matematika numerik ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah ilustrasi atau profil perpindahan temperatur ini misalnya ya. TO pada saat T sama dengan 0. Jadi kemudian di sini ada perubahan temperatur ya pada saat T. Ini ada bisa naik, bisa turun ya. Ini adalah panjang panjangnya yaitu 2H ya. Terus kemudian ini tadi yang saya sampaikan bahwa kalau misalnya di sini ada 2H berarti kita radiusnya adalah di sini, ini adalah perpanjangannya. Kalau misalnya Q masuk dari searah sumbu X, maka dia akan keluar ke permukaan yang berikutnya dengan ada penambahan X-nya. Kemudian yang digunakan itu persamaannya adalah persamaan-persamaan yang sudah dimodifikasi. Ya, kemudian untuk penggunaan penggunaan soalnya, aplikasi di soalnya ini ya, ini adalah kondisi freezing temperatur di dalam ground ya. Di dalam ground kita diminta untuk menghitung bagaimana perpindahan panasnya untuk kondisi pendinginan secara mendadak atau freezing ya. Nah, di sini ini nanti ini sudah ada semua. Di sini sudah ada rumus-rumus yang bisa kita pakai dan ini sama seperti yang di atas kondisi-kondisinya. Nah, ini fitting untuk menggunakan tabelnya ya. Di sini ada X-nya itu besarannya X dibagi 2 kali alfa T, nanti dari sini ya, X adalah, nah ini angkanya berapa, kemudian kita fitting, nah ini adalah H akar alfa T per K, kemudian dibawa ke kiri, atau dibalik, ini untuk mencari T-nya, sama seperti di Lurie kemarin. Sebentar ya, nah ini sama yang akan saya jelaskan di sini. Nah, ini penggunaan Lurie ya, ini penggunaan Lurie. Nah, ini adalah contoh soal yang sudah kita kerjakan kemarin ya. Ini mentega tebalnya sekian ya, ini sudah selesai kalian kerjakan kemarin menggunakan tabel, menggunakan nomogram Lurie ya. Ini di buku lebih jelas ya daripada di PowerPoint yang sudah ada di modul kemarin ya. Kalau di sini bisa lebih jelas ya. Ini lebih jelas. Ini adalah untuk tabel ini adalah tabel untuk range yang lebih besar, yang lebih rapat, di mana ini M-nya itu lebih banyak. Kalau yang di atas lebih kecil, ini lebih detail. Nah, kemudian ini sudah kalian lakukan, kalian hitung. Ini juga kue pia, kemarin ya, kue pia. Ini adalah penyelesaian dengan Lurie, ya, dengan Lurie yang akan kita selesaikan hari ini, yang akan kita pelajari hari ini adalah contoh soal. Ini juga sudah yang terakhir ya. Nah, contoh soal ini yang terakhir kemarin dengan menggunakan Smith. Ya, dengan menggunakan Smith itu ada di 54. Ya, ada di 54.
Nah, sebentar. Ini konduksi di plat atau di slide. Sebentar. Nah, ini yang akan kita pelajari di hari ini. Simple, dan ada metode simple dari Smith untuk slab, ya, di mana penggunaan metode Smith ini ada parameter-parameter yang khusus, ya. Ini ada M sama dengan 2, ya, ada M sama dengan 2. Dengan menggunakan metode Smith ini ada M sama dengan 2. Nah, penggunaan metode Smith ini adalah penggunaan yang didasarkan pada pendekatan-pendekatan, ya, pada pendekatan-pendekatan. Nah, ini adalah contoh jika kita ingin melihat profil dari temperatur pada kondisi unsteady dalam plat, ya, dalam plat. Jika kita mempunyai suatu plat yang panjang, ya, mempunyai panjang di mana unsteady keadaannya, maka kita bisa bagi-bagi menjadi beberapa potongan-potongan. Nah, potongan-potongan ini kita hitung satu-satu. Jadi misalnya dari T1 ke T2 itu potongannya berapa ya? Berarti tengah-tengahnya adalah dipotong di sini, berarti kita hitungnya satu-satu ya. Ini TA ini adalah suhu lingkungan. Nah, di sini kemudian karena ada panas yang masuk, maka kita akan menghitung profilnya per bagian-bagian, ya. Berbagian-berbagian kita akan hitung. Kemudian Higgs balannya itu ada setengah elemen. Kemudian apalagi yang perlu di Smith ini. Nah, ini ada parameter-parameter yang dibutuhkan juga. Nah, saya tidak menjelaskan lagi dan saya tidak menambahkan di dalam PowerPoint yang ada di modul 6. Ya, tapi saya ingin kalian membaca khusus untuk yang Smith, ya, khusus untuk yang Smith. Jadi di sini ya, di 3 ini, di sub yang ketiga ini, Smith method, ya, kalian kerjakan, kalian baca. Jadi sekarang dibalik, ya. Dari yang pertama kita sudah pelajari, sudah disiapkan di dalam modulnya. Nah, sekarang untuk metode menggunakan Smith itu ada banyak sekali rumus-rumus yang diturunkan. Nah, ini misalnya. Ini contohnya. Ini nanti yang harus kalian baca yang ini. Example 541. Example 541 ini sudah menggunakan metode Smith. Ya, di mana metode Smith ini kita menghitung berdasarkan perubahan per temperatur per bagian. Ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya, menghitungnya itu ini per bagian ini dihitung temperaturnya. Sudah ada rumusnya. Nah, sudah ada rumus yang digunakan untuk masing-masing slice, untuk masing-masing bagian. Nih ya. Nah, ini adalah, ini diturunkan seperti itu. Nah, ini nanti tolong kalian pelajari yang ini, yang contoh soal 5.41 ya. 5.41 ini kalian kerjakan. Kalian ikuti, nanti kalian jelaskan bagaimana contoh 541 ini dikerjakan. Langkah-langkahnya bagaimana, caranya bagaimana. Nah, semua ada di keterangan-keterangan ini. Jadi saya tidak membuatkan ringkasan, tapi saya ingin kalian membaca semuanya. Keterangan-keterangan, asumsi-asumsi yang diambil itu ada semua di situ. Ya, paham maksud saya? Bisa dipahami ya maksud saya ya? Gimana? Bisa dipahami maksud saya? Contoh 541 itu kan ada soal, ada jawaban. Contoh soal bukan soal tugas.
bukan soal tugas, itu contoh soal. Nah, di contoh soal itu ada turunan-turunan yang harus kalian ikuti tahapannya. Ada bagian-bagian untuk mencari T1, kemudian T kedua, T ketiga pada lapisan yang pertama, lapisan yang kedua, dan lapisan yang ketiga. Ya, paham? Bisa dipahami maksud saya? Sekarang kalian baca, setelah itu nanti kalian jelaskan ke teman-teman. Dari situ bisa kita bisa saya nilai sejauh mana kalian bisa memahami kondisi perpindahan panas. Di situ banyak asumsi-asumsi yang diambil. Ya, asumsi-asumsi atau batasan-batasan yang diambil untuk menyelesaikan soalnya. Ya, silakan dibaca sekarang. Dibaca sekarang, nanti dijelaskan. Di situ supaya yakin, berarti kan harus dihitung dulu ya, kalian harus menghitung, betul nggak nih hasilnya seperti ini, ya? Ayo, silakan. Ada yang belum punya e-book? Sudah semua ya? Ada enggak kira-kira yang belum punya? Ibu saya nggak bisa buka e-booknya, ibu saya nggak bisa buka bab 5-nya. Ada nggak? Ada semua ya? Oke, ayo Mas Erjun. Bab 5-nya khusus di soal 5.41. Contoh soal. Example di 541. Itu bisa diketahui bahwa untuk mendapatkan atau untuk mencapai suhu, ya, untuk mencapai suhu yang diinginkan itu harus 6.000 detik. Ya, jadi ada beberapa tahapan untuk menaikkan profil temperatur pada 6.000 detik itu ya. Jadi 543 masih bisa diikuti sehingga bisa didapatkan pembagiannya ya. Jadi material yang tebalnya itu 1 meter ya. Uniform di temperatur 100 derajat Celcius pada bagian depan ya, pada bagian depan dari permukaan tersebut ya, secara tiba-tiba dikontakkan dengan udara luar. Sehingga suhunya yang tadinya 100 menjadi 0 derajat Celcius ya. Resistan konveksi itu adalah 0 atau karena hanya tidak beriga jadi kita anggap dia 0 ya. Pada bagian belakang diisolasi. Bagian belakangnya diisolasi. Difusivitas termalnya atau alfanya adalah 2 kali 10 pangkat min 5 ya. 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, di dalam soal ini yang panjangnya atau tebal dari slab tersebut, dari plat tersebut yang 1 meter ya, 1 meter dibagi menjadi 5 potongan atau 5 pembagian wilayah atau 5 pembagian area. Karena dibagi 5, maka masing-masing slice itu tebalnya 0,2 meter ya. Smith numerical atau bilangan Smith-nya dengan bilangan Smith-nya adalah M sama dengan 2. Hitung profil temperatur pada T sama dengan 6.000 detik ya. Pada T sama dengan 6.000 detik. Sehingga dari soal ini kita bisa tetapkan dulu nih yang diketahui apa ya. Yang diketahui apa pada saat T sama dengan 0, kemudian TA adalah
kondisi temperatur lingkungan ya tadi yang platnya 100 derajat Celcius dikontakkan dengan udara lingkungan, maka berubah menjadi 0 derajat Celcius. Jadi TA-nya adalah 0 derajat Celcius dan lempeng tersebut dibagi menjadi 5 slice ya. Menjadi 5 slice dengan menggunakan persamaan 543 di mana alfanya adalah 2 kali 10 pangkat 5 dan delta X-nya 0,2, maka kita bisa hitung delta T-nya ya. Delta T-nya. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk menghitung temperatur pada bagian-bagian itu. Nah, di halaman berikutnya bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kalau dari soal tersebut didapatkan hasil temperatur terakhir adalah 93,75. Nah, silakan kalian pelajari bagaimana menyelesaikan untuk mendapatkan temperatur 93,75. Di situ sudah ada tahapan-tahapannya. Silakan diikuti dan dijelaskan nanti bagaimana kalian menurunkan mengikuti tahapan-tahapan yang sudah ada. Ya, itu caranya untuk menyelesaikan secara numerik, Silakan. Selamat datang Mas Ronald. Sudah nyampe rumah? Sudah nyampe rumah, Nak? Ya, Bu, baru Oh, baru nyampe. Kehujanan? kebetulan di sini nggak hujan. Oh, di sini hujan. Tadi pagi yang kelas E, lampu tiba-tiba mati. Ina tiba-tiba mati, jadi belum selesai saya kuliah. Kita belum selesai perkuliahan, sudah nggak bisa lagi nerusin. Ya, mudah-mudahan hari ini tidak ada gangguan baik lampu maupun jaringan. Silakan Mas Ronald, punya e-book Jenko, please. Punya, Bu. Punya. Dibuka, Nak. Dibuka bab 5. Bab 5-nya dibuka, terus kemudian langsung ke subbab 5.41. Langsung ke subbab 5.4. Nah, di 5.4 ada contoh soal 5.41. Ya, 5.41.
harus hati-hati, ya kan? Rumusnya sama. Nah, karena kita menggunakan pendekatan, maka kita harus melihat ke atasnya. Jadi angkanya itu cuma diturun-turunkan saja, rumusnya sama. Gitu kan ya Mbak Kilwi ya? Iya, Bu. Gampang kan? Nah, cuma kita memang agak lebih panjang menuliskan ininya, menuliskan angka-angkanya gitu ya. Oke, yang lainnya gimana? Mbak Kilwi udah selesai tuh sampai ke T6-nya. Mbak Sofia, Iya, Bu. gimana Mbak? Sudah sampai mana? Sampai pusing? Sudah sampai lab ke-4. Oh, keren. Pinter. Oke, cewek-ceweknya udah cepet nih jalannya. Yang cowok gimana nih? Tadi Gerald. J, gimana J? Pusing sih, Bu. Sudah sampai pusing? Waduh, kok sampai pusing lah? Harusnya ya? Sampai pusing juga? Lebih pusing, Bu. Waduh, lebih semangat. Itu terlihat dari rambutmu sing tambah keruwel ngono ya, Nak. Oh iya, Bu. Oke. Nggak sulit ya, Mbak ya? Mbak Kilwi nggak sulit ya, Mbak ya? Ngikutin aja gampang ya? Insya Allah. Pokoknya teliti lihat atasnya kan, Bu ya. Nah, betul. Ya, tapi angkanya banyak ya. Iya. Angkanya banyak, harus teliti, nuruninnya jangan salah. Gitu ya. Nah, itu caranya kalau misalnya ujian, ya, kalau pas size-nya itu cuman sedikit, itu gampang ya Mbak ya, nuruninnya ya, Mbak Devi ya. Cuman itu tadi soalnya dibagi 5. Bagian terakhir diisolasi. Jadi kita cuma sampai ke delta T6. Karena dibagi 5 kan ya, Mbak Devi ya, Devina sama Mbak Devi ya. Ada Devi, ada Devina ya. Nah, kalau misalnya pembagiannya lempengnya itu lebih dari 10, kira-kira nek ujian ngono mari apa enggak ya, Nak ya? Enggak, ya. Enggak mungkin. Dan Bu Nani enggak mungkin ngasih yang banyak-banyak gitu. Nah, bisa-bisa Bu Nani ditinggal tidur nanti pas ujian, ya. Nah, tetapi di dalam aplikasinya nanti, kemungkinan pembagiannya lebih dari 10, bahkan mungkin nanti ada yang sampai 30, itu mungkin saja terjadi. Bagaimana caranya? Nah, sekarang zamannya sudah zaman milenial, dan kalian sudah sangat jauh di atas saya untuk keterampilan menggunakan software dengan dunia maya dan digital. Saya yakin kalian sudah sangat oke banget lah, sudah sangat pakai banget ya. Kok bisa Bu? Nah ya, nek ngitung sitok-sitok lah ya marine semester depan. Loh, gak metu nilai nih kan gitu ya. Gimana caranya? Pakai apa Nak? Bu, saya mau pakai Excel aja, monggo silahkan. Excel itu adalah cara yang paling gampang, cara paling sederhana ya. Paling sederhana, gampang. Nah, kalau pakai program apapun itu ya, kalian mau pakai Fortran. Bu, Fortran sudah jadul. Iya memang. Waktu zaman saya S1, itu saya pakai Fortran. Itu tahun berapa ya, Nak ya? Saya S1 itu tahun 93. Wis lahir apa durung? Belum, Bu. Oh, masih di bayangan. Masih di bayangan ya. Lahir apa enggak kan masih rencana ya. Itu saya sudah pakai Fortran. Nah, karena Fortran itu jadul, menurut kalian jadul, boleh silakan mau pakai MATLAB. Ibu sama pakai MATLAB boleh silakan, atau mau pakai apapun itulah. Ya, kalau misalnya yang paling sederhana itu pakai Excel, silahkan. Tetapi harus jeli untuk memasukkan rumusnya. Ya, banyak if di situ nanti, ya kan? If banyak di situ. Nah, untuk membuat menggunakan komputer itu silakan kalian berkreasi sendiri bagaimana caranya. Nah, nanti
Kalau di dalam soal, saya tidak akan memberikan banyak-banyak slide-nya. Jadi cukup mungkin 5 saja seperti yang di dalam contoh soal. Seperti itu ya. Nah, itu adalah penyelesaian dari soal jika kondisinya unsteady pada kondisi perpindahan panas secara konduksi. Nah, materi yang ke-6 ini, di minggu ke-6 ini adalah materi terakhir tentang konduksi. Di minggu ke-7 kita sudah mulai masuk ke konveksi. Ya, kita masuk ke konveksi. Nah, nanti di minggu ke-8 UTS-nya kita sampai di konduksi saja. Ya, di konduksi saja. Nanti UAS-nya konveksi sampai ke aplikasi dari alat yang menggunakan perpindahan panas. Seperti itu ya. Nah, jadi dipersiapkan untuk UTS-nya di minggu yang ke-8, modul 1 sampai ke-6 dipelajari betul supaya nanti mengerjakan soalnya cepat. Seperti itu. Ya. Kita selesai di 541. Nah, di 5.42 ya, di 5.42 itu ada penggunaan komputer untuk menyelesaikan soal. Nah, di sini slide-nya itu lebih banyak ya. Slide-nya lebih banyak. Coba diperhatikan untuk contoh soal 5.42. Contoh soal di 5.42 ya. Soal ini sama dengan yang di 5.41, tetapi delta X-nya adalah 0,05. Kalau pembagiannya 0,05 dengan panjang atau dengan panjang 1 meter, maka berapa slice-nya? Berapa pembagiannya? Berarti 1 dibagi 0,05, ada 20. Nah, ya, ada 20 delta T. Ada 20 slice, maaf, bukan delta T. Ada 20. Gimana ngitungnya? Caranya sama seperti tadi. Caranya sama. Jadi kalian harus menghitung dari N1. Dari N1 sampai ke N21. Ya, bisa dibayangkan. Berapa tahun menyelesaikannya? Berapa tahun? Nggak sampai setahunan lah Bu, ya Ibu lebay, oke. Ya, jadi bisa dibayangkan kalau misalnya kita menghitung secara manual. Ya, nanti dicoba menggunakan Excel. Kalian sudah bisa Excel semua kan? Ya, masukkan rumusnya. Masukkan rumusnya. Coba dengan 5 slice yang pertama tadi. Ya, jika dengan 5 yang pertama tadi hasilnya sama dengan perhitungan yaitu 93,75, berarti kalian memasukkan angka di kolom-kolom dan di sel-selnya Excel itu benar. Ya. Gitu ya, Nak ya. Oke. Ya. Nah, di bab 5 itu kita sudah selesai sampai di 5.4. 5.4 di situ ada 5.5 ada contoh soal, ada pendinginan secara mendadak, sealing dress beef ya, untuk makanan itu boleh kalian pelajari untuk menambah keterampilan menyelesaikan konduksi ya. Nah, konduksi ini kalian bisa menggunakan Lurie atau menggunakan Smith ya, tergantung dari soal. Jadi kalau misalnya nanti soalnya selesaikan dengan metode Smith, berarti kalian harus menghitung dengan metode numerik. Kalau misalnya di dalam soal diminta untuk menghitung menggunakan nomogram Garnier-Lurie, ya kalian selesaikan dengan nomogram Garnier-Lurie. Ya, oke. Nah, untuk konduksi kita
selesai di modul 6. Untuk konduksi kita selesai di modul ke-6. Di minggu ke-6. Berarti nanti materi UTS adalah materi konduksi sampai terakhir kita pelajari hari ini. Ya. Apakah ada pertanyaan? Enggak ya? Enggak ada. Yang lain gimana? Kalau Mbak Hilwi nggak ada pertanyaan. Mbak Nanda, gimana Mbak? Bisa mengikuti Mbak untuk konduksi ini Mbak? Mbak Nanda, kemana nih Mbak Nanda nih? Mbak Aziza, bisa diikuti? Insya Allah bisa, Bu. Bisa ya. Nah, nanti kalau pas UTS nggak ada lagi yang tidak menjawab. Ya. Sebisa mungkin karena kalian sudah punya e-booknya, nanti dilanjutkan ke yang slash 20 tadi, contoh soal yang 20. Kalian cek. Bisa diselesaikan dengan Excel, uji cobanya soal yang 54.1 tadi, kan hanya 6. N-nya kan hanya dibagi menjadi 5. Berarti nanti penambahannya 6 kali, gitu ya. Nah, kalau misalnya dengan Excel itu sesuai, berarti kalian memasukkan rumusnya benar, ya. Terus kemudian cek karena nanti mengerjakan di rumah tidak perlu dikumpulkan, ya, nggak perlu dikumpulkan. Kalian kerjakan saja, selesaikan. Misalnya sampai ke 20, mau ngecek nih, misalnya Mbak Alisa, saya nggak percaya nih Bu, hasilnya beneran nggak nih di buku, terus 20 hasilnya seperti itu. Dicek satu-satu, dihitung satu-satu sampai di yang ke-20. Oh benar Bu. Nah, berarti kalian sudah terampil menurunkan menggunakan numerik. Kalau sudah sampai 20, ya, sampai 6 aja sudah gemeteran tangan karena kalian sudah nggak terbiasa nulis kan? Kalian kan udah nggak terbiasa nulis sekarang. Semua dengan laptop, ya, tinggal menari-nari di atas keyboard aja tangannya. Untuk menulis sudah keriting tangannya. Ya Arjuna ya, kamu masih bisa nulis nak? Masih Bu. Masih? Tapi ya gitu. Gitu toh. Ya wes nanti. Iya Bu. Parah. Nanti dicoba lagi ya. Iya, Bu. Lagi biar nggak kaku tangannya ya. Iya ya Bu. Oke. Yang lain gimana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mas Rizky? Mas Rizky? Ada pertanyaan? Mas Rizky? Bisa diikuti ya, Mas? Insya Allah, Bu. Oke. Ya. Nah, terus kalau sudah nanti, ya, nanti soal-soalnya saya nggak soal UTS-nya saya nggak akan jauh dari apa yang sudah kita pelajari dari minggu pertama sampai minggu ke-6 hari ini, ya. Jadi tolong sekali lagi kalian pelajari untuk yang konduksi, baik itu untuk steady state maupun untuk unsteady, ya. Kemudian apa bedanya rumus yang digunakan pada perpindahan, pada plat, pada bola, pada silinder, baik itu plat single plat, apakah dia single plat atau silinder tidak berlapis atau lapisannya 1, 2, dan 3. Nah, kemudian di mana saya harus mencari data, misalnya di dalam soal tidak diketahui. Nah, di bagian akhir dari buku Jinkoplis itu ada apendik yang bisa kalian gunakan untuk mencari data yang diperlukan. Data properti untuk senyawa, ya,
Untuk senyawa itu ada di bagian belakang. Di bagian belakang dari buku Jenkoplis. Misalnya H, konduktivitas panas, ada H, ada alfa, ya, itu ada di belakang semua. Ya, kalau kalian tidak pernah menyelesaikan atau hanya membaca, maka nanti pas ujian nggak tahu saya nyarinya di mana ini, ya, bingung mencari data. Jadi tolong ada waktu 1 minggu ya untuk mempelajari. Nah, jika dalam minggu pertama sampai hari ini ada yang belum difahami terkait penyelesaian konduksi, baik itu steady maupun unsteady, dicatat, ditanyakan Bu Nani minggu depan. Ya. Oke. Untuk konduksi selesai sudah pada hari ini. Selesai hari ini. Ya. Jadi minggu depan kita sudah beralih ke konveksi. Jangan lupa dibaca bukunya ya, di bab 5 ini ya. Itu banyak asumsi-asumsi, banyak keterangan-keterangan yang perlu diambil, ya, banyak batasan-batasan atau asumsi ya, atau asumsi yang diambil untuk memudahkan penyelesaian konduksi untuk yang kondisi unsteady. Nah, sebetulnya materi baik itu dari modul 1 sampai sekarang itu ada di buku Jenkoplis semua. Semuanya ada di sini, ya. Kita nggak jauh-jauh dari Jenkoplis. Pegangan dari teknik kimia itu Jenkoplis untuk ini ya, untuk yang dasar-dasar itu ada di Jenkoplis. Buku saya udah sampai jelek, sampai ngelindahin seperti ini, kelihatan? Oh, nggak kelihatan ya? Oh, nggak kelihatan. Buku saya udah sampai robek-robek. Nah, sekarang kalian nggak mungkin robek karena pakai e-book. Nah, untuk yang tapi kalau pakai buku itu enaknya kalau Garniluri itu kita bisa langsung ini ya, digarisi bukunya, di garis-garis, dicoret-coret. Nah, kalau di e-book bisa lebih jelas tetapi sulit kita untuk fittingnya, ya. Gitu ya, Nak ya, untuk konduksi ya. Untuk konduksi untuk hari ini saya tidak berlama-lama karena nanti kalian akan berlatih dengan contoh soal di 542. Silakan diikuti tahapannya yang tadi soal 5 dari 5 langkah 6 langkah ya ke 21 langkah. Silakan di situ kalau katanya orang Jawa itu dilanyahkan. Ya, dilanyahkan ya Mbak Kilwi ya. Ya dilanyahkan. Oh, saya nggak lihat Mbak Ismi ya. Ada Mbak Ismi mana? Oke. Mbak Ismi sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Nggak hujan di sana? Mendung, hanya mendung Oh, aja. mendung. Oke. Ya, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, saya nggak lama-lama di sini untuk yang yang di minggu ke-6 ini. Ada pertanyaan? Mbak Sofia? Mbak Sofia? Iya, Bu. Sementara belum, Bu. Belum ya. Sementara belum itu belum dicoba atau tadi sudah sempat dibaca? Sudah bisa diikuti enggak di contoh soal yang pertama tadi? Belum paham. Insya Allah sudah, Bu. Oh, sudah, alhamdulillah. Tapi belum selesai, belum melanjutkan. Oh, belum selesai. Siap. Ya, nanti diselesaikan. Jangan nggak dicoba ya, Nak ya. Dicoba. Harus dicoba. Nggak bisa dibatin, ya. Walaupun sekarang musimnya dunia maya, tapi untuk pelajaran teknik kimia nggak iso. Nggak bisa pakai ilmu kebatinan, nggak iso, ya. Jadi cuma diterawang, nah, kayak itu diterawang, dipegang, nggak iso, harus dikerjakan. Ya. Gitu ya, Nak. Ya, Mbak Putri, Mbak Siva, Mbak Margareta, oke, Mbak Risma, Lurus Sakdia, siapa Mbak Nanda? Nanda ini Mbak apa? Si Nanda ini mana nih Nanda? Oke, ya. Oh, Mbak Nanda. Mbak Nanda silakan nanti semuanya ya dicoba, harus dicoba, nggak bisa
dibaca saja enggak bisa, ya. Dibuka lagi modulnya dari 1 sampai yang sekarang, dibaca-baca lagi. Misalnya Ibu, yang ada di modul itu terlalu sedikit, Bu. Saya mau kerjakan soal-soalnya, wah mantep lagi. Mantep lagi sudah, wah kelas 2D. Ini emang keren dah pokoknya ya. Oke, terima kasih untuk atensinya, ya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan nggak dikerjakan ya nak ya. Dikerjakan, diikuti, ya kita ketemu minggu depan dengan konveksi. Dan kalau ada yang belum paham dari modul 1, dari pertemuan minggu 1 sampai ke 6, sampai yang unsteady ini kalian catat, tanya ke Bu Nani. Misalnya Bu, saya nggak serantan Bu, nunggu Ibu minggu depan saya tak WA sendiri. Saya mau ketemu Ibu sendiri. Nah, kalau mau ketemu saya, boleh, tapi kalian ada di mana, gitu ya. Nah, kan sekarang mau ketemu agak sulit ya. Nah, ini saya jadi invisible woman, ya. Jadi kelihatan tapi nggak tahu ada di mana. Begitu juga kalian. Saya melihat wajahmu ada di sini, Mbak Devi, tapi saya nggak tahu Mbak Devi ada di mana. Kecuali kalau Luren ketemu di kelas, saya sudah bisa ngelihat Herjuna ada di mana, itu ngerti saya. Tapi karena sekarang kita jadi Mas Herjuna, Mas Gerald, ya, Mas Rizky jadi invisible man, saya nggak tahu ada di mana. Ya, tapi nanti kalau misalnya ada kalian yang mau, Ibu, saya mau konsultasi, saya mau menyelesaikan ini, Ibu bisa nggak iniin saya mengerjakan, mau minta dibukain, Bu, saya mau ngobrol di Zoom misalnya. Ada yang mau saya tanyakan, silakan. Kalau saya pas nggak di luar kota, kita bisa, ya. Jadi saya sudah tahu nomor HP saya sudah tahu, WA saya sudah tahu, email saya sudah tahu. Oke, berarti Bu Nani bisa dihubungi dengan berbagai macam cara, ya. Misalnya itu tadi, misalnya ada beberapa orang, Ibu kita bukain Zoom dong Bu, kita mau kita mau belajar tentang ini, silahkan, ya, dengan catatan yaitu tadi, mudah-mudahan saya pas tidak luar kota, ya. Nanti pas saya di bandara apa di mana gitu kalian minta ini ya nggak mungkin, ya. Jadi janjian dulu, ya. Gitu ya nak ya. Selamat mengerjakan. Untuk konduksi kita sudah selesai. Mudah-mudahan semua bisa menerima dengan baik dan pembelajaran konduksi bisa tuntas, ya. Minggu depan kita masuk konveksi dan selanjutnya, gitu ya. Tetap sehat, dijaga kesehatannya, prokesnya dijaga, ya. Walaupun kayaknya sudah nggak apa-apa, tapi nggak boleh lengah, ya. Sudah vaksin semua? Ada yang belum vaksin? Herjuna sudah vaksin? Hah? Sudah vaksin apa belum? Sudah, Bu. Oh sudah, alhamdulillah kalau sudah vaksin. Alhamdulillah. Tapi walaupun sudah vaksin, tapi nggak boleh terus lengah ya, nggak boleh kongko-kongko dulu ya. Nanti aja kongkonya. Kalau sudah lulus baru kita kongko-kongko bareng ya. Kita ngopi bareng ya. Kalau sudah lulus kalian ya. Siap, Oke, Bu. terima kasih atensinya, responnya hari ini ya. Tetap dijaga kesehatannya. Jangan lupa apa? Jangan lupa bahagia. Ya. Jangan lupa bahagia. Wis kayak Harjuna gitu loh, guyu ae. Wis gak apa-apa, wis guyu tok, sing penting bahagia ya. Ya, Bu. Iya, ya baik, silakan beristirahat. Dari tadi pagi kuliah ya? Enggak. Oke. Silakan beristirahat, makan siang, rehat sebentar sebelum melanjutkan pekerjaan yang lainnya. Terima kasih ya nak ya. Salam sehat semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.